Shalom rekan-rekan yang terkasih, tema kita kali ini adalah membangun spiritual formation. Ini sesi yang pertama, yaitu mengenai melatih. Latihlah beribadah, yaitu dalam hal meditasi firman dan berdoa. Kalau kita melihat bagaimana cara membangun akan spiritual formation, itu ada artinya pakaian lama kita yang lama, kemudian melalui karya Kristus kita dirubah dan menjadi memiliki pakaian yang baru, yang adalah pakaian dalam kejujuran, kesalehan hidup, iman, kasih, pengharapan, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, dari seluruh materi kita, kalau kita melihat, saya akan membagi dalam 6, dan kita melihat dalam pertama Timotius, pasal yang keempat dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ini bukan dalam pengertian pergi setiap hari Minggu ke gereja, 1 minggu sekali sudah cukup. Apa artinya? Yang kita mau bangun adalah melatih diri kita beribadah. Artinya hidup saleh. Dan untuk mencapai itu dipakai dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah bagaimana meditasi firman. Tahap kedua adalah dengan berdoa. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana berpuasa, juga bagaimana disiplin dalam belajar firman, kemudian juga disiplin dalam kesadaran hidup sampai dengan mendisiplinkan diri dalam kesendirian. Kata ibadah, berlatihlah beribadah, artinya kita melatih kehidupan saleh dalam hidup kita. Saudara, saya memiliki pengalaman pada hari Jumat kemarin ketika saya diundang oleh rekan sahabat saya, Pak Pendeta Filipus ini, dan kita masuk dalam sebuah doa semalaman suntuk di Prigen. Ya, beberapa orang, ada 30 orang, kita berdoa dan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam doa itu. Pesertanya bukan hanya dari kalangan muda, tetapi banyak juga dari ibu-ibu yang sudah tua tapi punya kerinduan yang luar biasa. Mari kita meneliti juga dari pengalaman ini. Pertama, kita bicara tentang meditate Kristen. Jangan kita anti dengan meditasi, karena kekristenan juga mengajarkan tentang meditasi. Coba kalau kita lihat dari pertama Mazmur pasal 1 ayat 2, di situ dikatakan yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang malam dan malam. King James menyatakan merenungkan itu sebagai meditasi day and night. Artinya bahwa kata hagah Ibrani itu arti meditasi merenungkan secara dalam. Bukan hanya dipikir secara sepintas, tapi dalam sekali kita renungkan supaya kita menggali akan firman Tuhan dari intinya, dan itu menjadi berkat luar biasa dalam kehidupan kita. C.S. Lewis pernah berkata, iblis menyuruh setan agar menghentikan orang Kristen bermeditasi. Ia menyuruh agar mereka sibuk dengan segala urusannya. Saya berikan contoh tentang Ishak ketika dikatakan dalam Kejadian 24 ayat 63 bahwa menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Nah, dia berjalan-jalan bukan hanya sekedar berjalan-jalan, tetapi sebenarnya kata yang dipakai sama, yaitu dia bermeditasi dengan dia berjalan-jalan seperti itu. Ini bukan berarti ketika kita duduk diam dan kita memikirkan dalam-dalam itu meditasi. Tapi ketika kita sedang membawa mobil, membawa sepeda motor, tapi hati kita tertuju memikirkan secara dalam tentang firman yang pagi tadi kita baca, itu artinya juga kita sedang bermeditasi. Ketika setiap hari kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, tapi dalam saat-saat seperti itu hati kita tertuju kepada Tuhan, dan kemudian kita menggali firman Tuhan yang sudah kita baca secara dalam, kita pikirkan secara mendalam, itu juga dikatakan sebagai merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tetapi dari semuanya itu, yang terbaik adalah ketika kita menyiapkan sebuah waktu, kita pergi ke suatu tempat, kemudian kita bermeditasi dengan kita merenungkan firman Tuhan secara mendalam, dan kita berdoa. Itu sungguh luar biasa hasilnya bagi kita. Hal itu berdampak bagi pembangunan manusia rohani kita. Spiritual formation pun dibentuk. Saat kami di Prigen, kita dibekali dengan firman Tuhan oleh Pendeta Yoel, sebagaimana yang tertulis dalam Hosea.
yang berbicara tentang Hosea 4 ayat 6 ketika dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tidak mengenal dalam pengertian seperti arti kita tidak mengenal lebih dalam, secara dalam, merenungkan firman Tuhan hanya sekedar membaca, tapi kita tidak merenungkan secara dalam untuk mengenal pribadi yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab itu. Ya. Ini artinya seperti lack of knowledge, kurangnya pemahaman kita, kurang kenal dalam, kenal hanya biasa, tidak lihat pribadinya. Itu akibatnya sangat luar biasa, yaitu kita binasa atau destroyed, atau terhukum dan katakan perish. Dan lagi Tuhan akan menyatakan bahwa dia akan melupakan anak-anak kita. Ini hal yang tragis. Jangan sampai itu menjadi kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ketika malam itu kami merenungkan dalam akan firman Tuhan, saya melihat hal yang luar biasa ketika sebagian dari 30 orang itu adalah orang-orang lansia. Mereka dengan semangat, mereka mau berdoa, belajar firman, merenungkan dengan dalam. Kemudian juga ada sebagian yang masih pelayan-pelayan BMC yang masih muda. Jadi hampir 50-50. Tetapi mereka rindu untuk bermeditasi, merenungkan akan firman. Selanjutnya marilah kita belajar bagian kedua tentang berdoa, di mana rahasia kekuatan hidup dan kesalehan bagi setiap anak Tuhan itu dengan kita berdoa. Saudara yang terkasih, coba kita lihat dari Markus pasal 1 ayat 35. Kita melihat satu teladan atau contoh yang luar biasa dari Tuhan kita. Ketika dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus memberikan contoh yang luar biasa ketika pagi-pagi dia datang untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Bapanya. Dia berintimasi dengan Bapanya untuk menggali kekuatan hidup. Itu juga membuat bagaimana Yesus kuat dalam pelayanannya. Itu rutinitas Yesus setiap hari dan harus dilakukan setiap hari. Kalau kita melihat tokoh, kita melihat Daniel. 3 kali sehari dia berdoa, dia menghadapkan dirinya ke Yerusalem dan menyebut akan Tuhannya. Dia berdoa 3 kali sehari. Atau Daud dalam Mazmur 108, dia menyatakan dia bangun pagi-pagi berdoa, dia membangunkan fajar. Karena dia masuk di dalam meditasi yang dalam dengan akan firman dan dia berdoa. Martin Luther, dia berkata-kata, aku berdoa. Selama 3 jam sehari dia berdoa. Dia khususkan waktu untuk 3 jam sehari dia berdoa. Bagaimana kekuatan doa itu masuk dalam orang-orang seperti itu. Martin Luther pernah berkata, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Artinya begini, bahwa menjadi orang Kristen yang tanpa berdoa itu adalah lebih tidak mungkin daripada hidup yang tanpa bernafas. Artinya menjadi orang Kristen harus berdoa, tidak mungkin tidak. Saudara, ini hal yang penting ketika kita datang dan berdoa dan bermeditasi dengan Tuhan. Itu akan membangun spiritual formation dalam hidup kita. Mari kita renungkan, sudahkah kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk mengenal Dia lebih dalam dengan meditasi yang dalam, mengenal firman, merenungkan itu siang dan malam. Berapa waktu yang engkau mau atau kita semua mau persembahkan untuk doa dan meditasi firman? Kadang kita hanya sepintas saja, tapi kita tidak merenungkan secara dalam. Meditasi firman dan ketekunan berdoa, itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan hadir dalam kehidupan anak-anak. Latihlah diri kita untuk bermeditasi firman, berdoa setiap hari, supaya kita menggapai kekuatan daripada Tuhan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga satu waktu ketika kita pulang, Tuhan bilang, oh engkau hambaku yang baik dan setia. Bukan dia mencapakan kita dan aku tidak mengenal engkau. Tapi dia katakan, dia mengenal kita. Tuhan Yesus memberkati.